Liverpool dibuat frustrasi saat melawan Manchester United ketika mereka kehilangan 2 poin di markas mereka sendiri di Anfield usai hasil imbang 0-0 di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Tim tuan rumah mendominasi penguasaan dan memiliki lebih banyak peluang. Tetapi skuad Setan Merah yang datang ke laga ini setelah tersingkir dari Liga Champions menunjukkan ketangguhan mereka. Persis seperti yang ditakutkan oleh Jurgen Klopp sehari sebelum pertandingan melawan skuad Erik ten Hag. Mengapa The Reds mandul saat menghadapi gawang Andre Onana? Dan apa yang ditakutkan oleh Jurgen Klopp sebelum laga? Simak penjelasannya sebagai berikut. Banyak lepas tembakan tapi tanpa hasil. 34 tembakan Liverpool adalah yang paling banyak dalam satu pertandingan Liga Inggris oleh tim yang gagal mencetak gol sejak terakhir kali dilakukan oleh Manchester United dengan 38 tembakan ke arah gawang Burnley pada Oktober 2016. Dan ini juga yang kelima terbanyak dalam sejarah kompetisi ini sejak musim 2003-2004. Menakjubkan, skuad Erik ten Hag yang sedang mengalami sulitnya musim ini justru mendapatkan berkah dari penampilan pemain bertahan mereka, terutama pasangan bek tengah Rafael Varane dan Jonny Evans. Liverpool yang telah memenangkan beberapa pertandingan terakhir meskipun tidak berada dalam performa terbaik, gagal menemukan cara melewati pertahanan yang kokoh Setan Merah. Diogo Dalot juga diusir karena protes pada menit-menit terakhir, tetapi United berhasil mempertahankan hasil imbang hingga laga berakhir. Liverpool mengecewakan, dan ini bahaya, karena setelah menghadapi West Ham di Piala Liga dan kembali ke kompetisi Liga Inggris, Arsenal adalah lawan berikutnya. Lalu seberapa baik mereka harus tampil melawan skuad Mikel Arteta? Jawabannya ya pasti harus jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Manchester United. Pasalnya, pemain Liverpool melepaskan 34 tembakan tanpa menciptakan peluang yang mengancam. Sementara United hanya 1 peluang emas meskipun hanya melepaskan 6 percobaan. Pemain The Reds sering buru-buru di zona akhir, terutama dengan melepaskan tembakan dari jarak jauh dari luar kotak penalti dan juga dari sudut yang sempit. Meskipun sebenarnya di beberapa laga terakhir, cara itu telah membawa mereka mencetak gol di menit-menit akhir untuk merebut kemenangan musim ini, namun berbeda saat lawannya adalah MU. Liverpool telah mencetak 14 gol dalam 15 menit terakhir pertandingan musim ini. Itu paling banyak di antara tim Liga Premier lainnya. Klopp yang gembar-gembor sedang membangun Liverpool 2.0 dengan mengandalkan 3 pemain tengah utama mereka, yaitu Dominic Szoboszlai, Wataru Endo, dan Ryan Gravenberch, semuanya baru bermain dalam pertandingan ini. Pergantian pertama Klopp mencoba meningkatkan tekanan dengan Trent Alexander-Arnold bermain di lini tengah, tetapi formasi 4-2-4 membuka ruang bagi Manchester United dan Liverpool dengan mudah bisa diserang. Pertarungan taktis paling menarik antara Liverpool versus Manchester United. Dalam pertandingan dengan sedikit kualitas taktis, Andre Onana berhasil melawan tekanan Liverpool dan menjadi titik fokus di mana bisa menentukan hasil dari pertandingan ini. Kiper asal Kamerun itu membangun serangan pendek tetapi segera beralih ke umpan panjang, terutama ke area lebar, melawan tekanan 4-4-2 intens dari Liverpool. Meskipun biasanya Liverpool mencapai performa terbaik dengan bermain lebih dalam, mereka telah menunjukkan kemampuan untuk menyulitkan lawan sejak awal. Seperti saat kemenangan 3-0 di Anfield atas Aston Villa. Onana sebenarnya tidak terlalu konsisten dengan umpan panjangnya, kadang-kadang kebablasan dan membuat bola keluar lapangan. Tetapi ada momen-momen ketika dia berhasil menjangkau penyerang United. Sebanyak 71,4% umpan Andre Onana di babak pertama adalah umpan panjang dan itu jauh lebih baik dari rata-rata umpan panjangnya musim ini yang sebesar 42,3%. Poin taktis lainnya adalah perubahan Liverpool ke formasi 4-2-4 dengan Alexander-Arnold bergerak ke lini tengah secara permanen. Ini memberi United lebih banyak ruang untuk melemparkan umpan di atas lini tengah dan melewati pemain tuan rumah yang akhirnya diperbaiki oleh Jurgen Klopp dengan pergantian pemain keduanya. Peluang terbaik United dalam pertandingan ini adalah saat Rasmus Højlund melepaskan tembakan langsung ke arah Alisson dalam situasi 1 lawan 1. Bola yang berasal dari umpan Onana ke Anthony, yang kemudian mengirimkan bola kepada McTominay untuk memberikan umpan bagi Højlund. Apakah Manchester United bermain lebih baik dari prediksi? Ini bukan pertandingan yang hebat-hebat amat.
Meskipun sebagian besar pengamat awalnya mengira United akan mengalami hasil yang memalukan, tetapi skuad Erik ten Hag membuktikan mereka lebih baik dari yang banyak orang perkirakan. Namun di sebagian besar pertandingan, Manchester United kurang agresif dalam serangan dan jarang sekali menekan Liverpool untuk waktu yang cukup lama. Umpan terbaik Kobbie Mainoo di babak kedua kepada Alejandro Garnacho mengarah pada salah satu peluang terbaik mereka untuk mencetak gol. Meskipun laga ini jauh dari spektakuler, tetapi meraih 1 poin di Anfield adalah sesuatu yang harus diapresiasi oleh pendukung Manchester United. Meskipun permainan mereka tidak begitu mengalir, tapi mereka lebih terorganisir, bertahan dengan baik, dan pasangan gelandang Sofyan Amrabat dan Mainoo tampil sangat solid. Szoboszlai dan Gravenberch kewalahan. Jelas bahwa gelandang tengah Liverpool kehabisan tenaga, dan mungkin sudah diprediksi dalam jadwal Liverpool yang cukup intens musim ini. Dalam 2 bulan pertama musim ini, tidak ada pemain yang lebih konsisten daripada Szoboszlai, yang berlari bolak-balik dan selalu ada dalam 10 pertandingan Liga Premier pertama. Namun melawan United, Dominik Szoboszlai sepertinya terlalu boros bermain di daerah berbahaya dengan akurasi umpan hanya 76%. Ia kerap mengirimkan umpan yang salah dan kehilangan ketenangannya. Dia sudah digantikan dalam 5 dari 7 pertandingan terakhir dan tampaknya perlu istirahat. Untuk Gravenberch, ini adalah pertandingan lain yang mengecewakan baginya. Serupa dengan Szoboszlai, ia memiliki kemampuan membawa bola yang luar biasa dan ini seharusnya menjadi kesempatan ideal baginya untuk mengejar Jonny Evans dan 2 gelandang bertahan United yang mendapat kartu kuning di babak pertama. Namun Ryan Gravenberch hanya menyentuh bola sebanyak 15 kali dalam 30 menit pertama dengan akurasi umpan hanya 57%. Meskipun ia kembali menunjukkan ketenangan setelah itu, ia kesulitan menemukan kreativitasnya. Jika Liverpool serius ingin menjadi penantang gelar juara, mereka perlu segera mengembalikan performa kedua pemain ini. Pasangan tengah Manchester United tampil solid. Ten Hag memainkan Rafael Varane di sisi kiri, dan ini sempat dikhawatirkan oleh para pengamat tentang kemampuannya bermain di sisi kiri, dan cukup mengejutkan melihatnya bermain di sana bersama Jonny Evans. Sebagai pasangan, mereka cukup solid seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan Liverpool untuk mencetak gol. Penampilan solo Varane juga luar biasa. Posisinya di sepanjang pertandingan sangat baik dan ia memamerkan kualitas kepemimpinan dengan memimpin rekan-rekannya yang berada di sekitarnya. Yang ditakutkan Jurgen Klopp akhirnya benar terjadi. Berbicara kepada wartawan sehari sebelum pertandingan digelar, Jurgen Klopp sempat memberikan pendapatnya terkait penampilan buruk Manchester United akhir-akhir ini. Meski tampak sebagai waktu yang tepat untuk menghadapi Manchester United yang hanya meraih 1 kemenangan dari 6 pertandingan terakhir, ditambah lagi skuad Ten Hag tanpa Bruno Fernandes karena akumulasi kartu kuning, Jurgen Klopp sudah khawatir dengan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh United, terutama setelah tersingkir dari Liga Champions. Ia bahkan mengatakan, "Saya tidak senang ketika mendengar berita buruk mengenai Manchester United muncul sebelum pertandingan, karena terkadang itu menjadi momen di mana mereka akan mencoba bangkit," kata Jurgen Klopp dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Dan akhirnya hal itu pun terjadi. Tapi memang menarik melihat performa setan merah yang naik turun gak jelas musim ini. Coba lihat saja sebelum laga melawan Liverpool, Manchester United kalah 0-1 dari Bayern Munchen, kemudian juga kalah 0-3 dari Bournemouth, tapi sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1. Dan sebelumnya lagi kalah dari Newcastle dan imbang lawan Galatasaray. Tak ada konsistensi di musim ini. United bisa kalah dari tim yang notabene lebih lemah, bisa juga kalah dari tim kuat, tapi juga bisa membuat susah tim papan atas Liga Inggris. Apakah memang masalah United adalah mentalitas para pemainnya dan bukan masalah teknis permainan mereka? Bagaimana menurutmu? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.